Diduga mengendarai mobil sambil memainkan ponsel, sebuah mobil truk molen nyangkut di bawah terowongan kereta di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Mobil truk molen bermuatan beton cair nyangkut di terowongan kereta Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Truk dengan nomor polisi B924TIA melaju dari Kampung Melayu menuju Salemba. Diduga sopir memacu truk sambil memainkan ponsel. Mobil akhirnya dapat dievakuasi dengan cara mengempiskan ke 4 buah ban mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun truk mengalami kerusakan di bagian atas. Pemirsa, diduga akibat salah menginjak pedal rem, sebuah mobil listrik menabrak gedung di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Meski tak ada korban, namun insiden ini mengakibatkan kaca gedung perkantoran hancur. Video amatir warga merekam sebuah mobil listrik jenis SUV menabrak gedung perkantoran di kawasan bisnis SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat kaca gedung hancur, sementara bagian depan mobil rusak. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Insiden bermula saat mobil listrik yang dikemudikan seorang pria sedang melintas di kawasan SCBD. Saat hendak berbelok, pengemudi salah menginjak pedal hingga mobil melaju kencang dan menabrak gedung. Penyebab kecelakaannya itu mobil dikemudikan sama sopir, kemudian mobil itu metik. Pada saat nikung bermaksud nginjek rem, ternyata yang diinjek gas sehingga makin kencang dan menabrak area gedung itu. Ada korban Pak? Tidak ada korban. Kasus ini berakhir damai, pemilik kendaraan bersedia membayar ganti rugi kepada pihak pengelola gedung. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Menurut Kejagung, dalam 3 sprindik baru tersebut, ex-Jampitsus telah ditetapkan tersangka setelah sebelumnya sempat menjadi saksi. Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Menurut Anang, dalam rilis tertulisnya dalam 3 sprindik yang baru diterbitkan itu, Febri Ardiansyah tetap menjadi tersangka dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu, KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Ardiansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Selain menerbitkan sprindik baru, Kejagung juga membentuk tim penyidik khusus untuk menangani perkara mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Tim penyidik khusus beranggotakan 9 orang jaksa senior dengan mayoritas merupakan alumni KPK. Sementara KPK mengapresiasi langkah Kejagung dan berharap pengalaman tim khusus selama menjadi anggota KPK bisa membantu mengusut kasus hingga tuntas. Penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyerahkan sejumlah barang bukti terkait kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Sekitar pukul 11 siang tadi, mobil iring-iringan polisi tiba di gedung Bundar Pitsus Kejagung. Dari dalam mobil, penyidik mengeluarkan 3 box kontainer besar bertuliskan barang bukti LP1 PT KNI. Selain itu, penyidik juga mengeluarkan 3 buah bingkai besar yang dibungkus kain. Barang-barang tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam gedung Pitsus. Tak hanya membawa sejumlah barang, penyidik juga menyerahkan 2 mobil mewah ke Kejagung. 2 kendaraan mewah yakni Toyota Alphard berwarna hitam dan BMW berwarna biru tersebut diparkir di area gedung. Mobil ini juga nih Pak.
Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kami telah terhubung dengan rekan Yasmin Atania dan juru kamera Andri Setiawan di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat siang Yasmin, bagaimana kelanjutan kasus yang menyeret Febri Adriansyah pasca Kejagung menerbitkan 3 sprindik baru? Ya baik, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan terlebih dahulu terkait dengan kondisi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada siang hari ini terpantau kondusif, aktivitas pun berjalan normal. Dari penyidik Kejaksaan Agung juga belum memberikan informasi lanjutan terkait dengan kapan akan dilakukan pemeriksaan ataupun pemanggilan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Memang sebelumnya juga kemarin sempat ada konferensi pers dari Kapus Kejaksaan Agung bahwasanya terkait dengan fokus penanganan perkara kini berada pada proses penelitian seluruh dokumen penyidikan termasuk berita acara pemeriksaan, kemudian juga terkait dengan alat bukti dan barang bukti yang sebelumnya ditangani oleh Kortas Tipikor Polri. Nah, hasil penelitian ini akan menjadi dasar bagi penyidik Kejaksaan Agung untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Ini termasuk kebutuhan pemeriksaan ulang terhadap para pihak yang terlibat. Nah, dalam menangani perkara ini pula, Kejaksaan Agung juga telah menunjuk tim khusus yang terdiri dari 9 jaksa penyidik. Jadi nantinya tim ini akan menangani 3 klaster perkara yang menjerat Febri Adriansyah, yaitu dugaan korupsi tata kelola batubara, PT Asabri dan PT Krakatau Steel, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, sebelumnya dari Kejaksaan Agung menegaskan bahwa status hukum Febri Adriansyah tetap sebagai tersangka. Dan penegasan ini disampaikan setelah muncul kebingungan akibat sprindik baru yang sempat mencantumkan Febri sebagai saksi. Menurut Kejaksaan Agung sendiri, sprindik tersebut tetap mengacu pada penetapan tersangka oleh Polri sehingga status tersangka tidak berubah. Hingga saat ini belum ada informasi terkait dengan kapan pihak Kejagung ini akan memanggil ataupun memeriksa ex-Jampitsus Febri Adriansyah, dan hingga saat ini pula kami masih menunggu informasi lanjutan dari pihak Kejagung. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Fajar. Ya baik, terima kasih Yasmin. Tentu kami tunggu kembali update informasi selanjutnya. Yasmin melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. KPK telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Meski sudah berkoordinasi, KPK menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya. Itu kan masih berproses di Kejaksaan Agung. Gitu, prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen dan lain-lain. Baru proses awal. Jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini. Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi gitu. Sebelumnya usulan agar KPK segera mengambil alih kasus ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal pribadinya di YouTube. KPK memang telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi setelah Kortas Tipikor menyerahkan kelanjutan penyidikan perkara ke Kejaksaan Agung. Namun KPK tetap menunggu permintaan secara tertulis yang nantinya akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Mensesnek mengungkapkan bahwa sosok calon Jampitsus adalah Kuntadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Usai Jampitsusnya jadi tersangka kasus mega korupsi, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, di mana surat tersebut telah diserahkan Jaksa Agung pada hari Selasa kemarin. Mensesnek juga mengungkapkan bahwa sosok pengganti Febri Adriansyah sebagai Jampitsus adalah Kuntadi. Per kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adiaksa, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada Januari 1970. Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Tahun 2018, Kuntadi pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2022, ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Tahun 2024, Kuntadi dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tahun 2025, Presiden Prabowo menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Mensesnek juga menambahkan mekanisme tim penilaian akhir mengenai usulan Jampitsus baru bisa dirampungkan pekan ini. Pemerintah akan memprioritaskan proses penilaian itu sehingga bisa segera diumumkan ke masyarakat melalui keputusan Presiden. Setelah ex-Jampitsus ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, DPR didesak untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Komisi 3 DPR pun menjawab proses penyusunan undang-undang tengah dipercepat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, publik mendesak aparat penegak hukum menelusuri aset yang dimiliki ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak hanya ditelusuri, namun tuntutan untuk disita juga muncul dengan payung hukum yang paling kuat, yakni RUU Perampasan Aset yang harus segera disahkan DPR. Sayangnya sejak wacana usulan Undang-Undang Perampasan Aset digulirkan 2008 lalu, hingga kini DPR belum juga mengesahkan undang-undang yang bisa memiskinkan koruptor. Belakangan justru muncul isu jika DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pun membantah. Menurutnya isu tersebut adalah hoaks dan DPR justru tengah mempercepat proses penyusunan undang-undang. Ada hoaks yang beredar ya bahwa DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset ini. Padahal faktanya teman-teman tahu semua ya, kita sudah berminggu-minggu melakukan RDPU soal Undang-Undang Perampasan Aset ya. Ini jauh lebih banyak daripada pembahasan di undang-undang yang lain ya, dalam kurun waktu hanya 2-3 minggu kemarin. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa ya pengalihan undang-undang ini dari inisiatif pemerintah ke DPR adalah untuk memperlambat. Padahal faktanya kebalikannya. Justru undang-undang yang inisiatifnya dari DPR logikanya memang jauh lebih cepat. Kenapa? Karena DIM-nya itu hanya akan ada satu dari pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa juga menegaskan bahwa DPR targetkan RUU Perampasan Aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. RUU Perampasan Aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI.
Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Sebelumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus besar dengan temuan uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan termasuk ruang kerja Bupati di kantor Pemkab Sukoharjo. Penyidik membawa sejumlah koper yang diduga sebagai barang bukti baru. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah kantor Bupati Sukoharjo dan sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain kantor Bupati Sukoharjo, penggeledahan juga dilakukan di Gedung Menara Wijaya, Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, serta Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKAD. KPK mengamankan 3 koper dari penggeledahan ruangan kantor Bupati. KPK juga membuka segel sejumlah lokasi agar bisa mencari tambahan barang bukti. Tanya ada berapa koper, Pak Aris? Itu saya nggak tahu ya, karena yang saksinya kan beda-beda, saya stadion di sini. Tapi sepertinya memang mau ke sana itu tadi bawa koper gitu loh. Tapi dapat barang bukti atau enggak kan? Bisa tadi kopernya kosong atau. Dari jam berapa tadi? Tadi saya terima dengan Pak. Penyegelan sudah lepas Pak, itu sudah bisa digunakan atau? Sudah. Intinya tadi. Sudah bisa digunakan. Pesan saya Pak, ini ruang sudah selesai, bisa dibersihkan, bisa digunakan. Penggeledahan ini merupakan penyidikan lanjutan dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Dia Sintia, iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo kembali digelar. Sidang beragendakan pembuktian dari Polda Metro Jaya sebagai termohon yang juga menghadirkan saksi ahli. Polda Metro Jaya menyerahkan tumpukan dokumen ke Hakim Tunggal sidang pra-peradilan Roy Suryo. Tumpukan dokumen tersebut menjelaskan daftar barang bukti yang dimiliki polisi dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Selain menyerahkan dokumen, Polda Metro Jaya juga menghadirkan ahli hukum pidana Erdianto Effendi untuk memperkuat argumentasi polisi terkait keabsahan penetapan tersangka Roy Suryo. Sidang sempat berlangsung panas saat tim kuasa hukum Roy Suryo mencecar ahli hukum pidana yang dihadirkan pihak termohon. Ada sejumlah hal yang menjadi pertanyaan kubu Roy Suryo, di antaranya dasar hukum penetapan tersangka, kualitas alat bukti hingga penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sudah didengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Dan kami makin firm dengan apa yang kami mohonkan. Paling tidak termohon itu tidak mampu menunjukkan bahwa ada saksi atau ahli atau surat yang punya kualitas tertentu sehingga bisa digunakan pasal 32 ayat 1. Kalau cuma mengatakan terpenuhi 2 alat bukti dan lain sebagainya, jangan lupa bahwa yang namanya tindakan penersangkaan, bisa penahanan, itu adalah potensi melanggar hak asasi manusia. Dikatakan pada ahli tadi kan, karena itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sewenang-wenang. Harus dilakukan dengan cara yang berhati-hati. Nah, kami melihat bahwa pengenaan pasal 32 ayat 1 ini tidak ada kehati-hatiannya. Kenapa? Terbukti sampai persidangan saat ini yang terakhir bisa dibilang jawab jinawabnya, termohon tidak mampu menunjukkan sama sekali atau menjawab tantangan kami. Bukti seperti apa yang punya kualitas untuk menggunakan atau digunakannya pasal 32 ayat 1. Pemirsa, sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Hal ini diungkap Ketua Umum Peradi Bersatu Ade Darmawan saat menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah pada Rabu siang. Ade mengatakan saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan
satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Ade menambahkan para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan inisiatif dari teman-temannya sendiri. Ya, saksi-saksi tentunya harus siap betul bahwa apa yang menjadi keterangan itu mengalir seperti biasa, dan tentunya beliau semua teman-teman Bapak kompak untuk memberikan keterangan yang lebih kompak. Dan tentunya apa yang diberikan keterangan dari penyidik sampai pengadilan, itulah yang akan kita sampaikan. Bahwa ini kan kita lihat betul-betul terjadi storyteller yang ditata rapi, seolah-olah Pak Jokowi adalah seorang yang tidak berkuliah lah, jasa palsu lah. Ini kita tepis semua. Kenapa? Karena kawan-kawan Pak Jokowi ini hadir untuk betul-betul membuktikan bahwa persoalannya tidak benar.